Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tekunlah Berdoa, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 18 ayat 7 dan 8a. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, kita diundang oleh Tuhan untuk datang ke Bait-Nya yang kudus, untuk merayakan, mengenang, dan menghadirkan kembali karya kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang menebus umat-Nya dengan mengorbankan nyawanya di kayu salib. Kita diundang masuk ke gereja bersama umat beriman lain dan bersama imam atas nama Kristus bersyukur, memuliakan Allah, dan memohon rahmat-Nya untuk kehidupan kita sehari-hari. Dalam perayaan Ekaristi, gereja juga memanjatkan doa-doa permohonan yang biasanya ditandai dengan pengulangan doa ini. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ada bermacam-macam permohonan yang diutarakan untuk kepentingan gereja, untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk wujud-wujud khusus gereja, untuk kebutuhan dewasa ini yang mendesak seperti mohon dibebaskan dari COVID-19 dan kebutuhan-kebutuhan kita lainnya. Bagian ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bagian liturgi sabda. Jadi, Gereja Katolik memiliki kebiasaan baik untuk melatih dan mengingatkan umat Allah selalu berharap pada Tuhan dan mengandalkan Allah saja. Saudara-saudari terkasih, dalam pewartaan gereja hari ini, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang hakim yang tidak benar karena ia tidak takut pada Tuhan dan tidak menghormati siapapun. Akan tetapi, hakim itu stres dan takut juga menghadapi permohonan seorang janda yang terus mendatanginya agar haknya dia bela. Hakim yang keras hati itu akhirnya membela juga, karena kesungguhan janda itu untuk minta dibela. Tuhan Yesus minta kepada para pendengarnya memperhatikan sikap hakim yang tidak benar itu. Akhirnya dia mengabulkan permintaan si janda itu. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Dia adalah orang yang katanya keras hati, tapi karena ingin hidupnya nyaman, ia mengabulkan keinginan si janda yang minta haknya dibela. Dari kisah itu Tuhan berkata kepada para pendengarnya hari ini, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Tuhan Yesus mau agar kita berseru kepada Tuhan tanpa malu dan tekun, sebab kita memang membutuhkan Tuhan agar hidup kita menjadi lebih baik dan berbahagia. Saudara-saudari terkasih,
Ada yang menarik dalam firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan memberikan pertanyaan reflektif kepada para pendengarnya. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi? Ya, masih adakah iman akan Yesus yang datang untuk menyelamatkan dan menebus dosa-dosa umatnya? Tuhan Yesus mengingatkan para jemaat perdana untuk mengharapkan campur tangan Tuhan dalam menghadapi berbagai persoalan hidup sebagai orang beriman yang ditolak, dikejar, dan disiksa serta dibantai oleh mereka yang menolak mereka karena percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Apakah mereka akan bertahan sampai pada akhir dari perjalanan iman mereka? Tuhan sudah berfirman, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan." Matius bab 7 ayat 7 dan 8. Tuhan mau agar mereka mengandalkan Tuhan yang berjanji akan mengabulkan doa-doa orang yang berseru kepadanya. Pertanyaannya, apakah kita masih meluangkan waktu untuk berdoa? Sudahkah kita meminta pertolongan Tuhan di saat kita membutuhkannya? Ada orang yang mengakui Kristen tapi tidak berdoa. Ada orang yang bangga menjadi orang Katolik tapi tidak ikut perayaan Ekaristi pada hari Minggu. Saya pastikan bahwa orang itu bukan Anda. Betul? Saudara-saudari terkasih, Tuhan ingin supaya kita memiliki iman dan harapan kepadanya dengan bersungguh-sungguh dan bertekun dalam doa permohonan. Iman itu bukan saja sanggup memindahkan gunung untuk terjun ke laut, tetapi juga menggerakkan hati Allah yang penuh kasih kepada umat yang mengandalkan dirinya. Dia tahu bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pertolongannya. Itulah sebabnya ia bertanya, "Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi?" Iman artinya penyerahan diri seutuhnya kepada Allah dan membiarkan agar kehendak-Nya yang terjadi pada hidup kita. Itulah contoh yang ditunjukkan oleh Bunda Yesus, Santa Perawan Maria. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Kita minta kepada Tuhan untuk menyelesaikan persoalan kita, tapi kita juga harus percaya bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Sebab Dia adalah Bapa yang tidak akan memberikan apa yang tidak diminta oleh anak-anaknya. Tetapi Ia memberikan Roh Kudus yang membawa mereka kepada hidup abadi. Hari ini kita diingatkan untuk tidak jemu-jemu berdoa dan menantikan yang baik hanya dari Allah Bapa yang Maha Kasih. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Sabda Tuhan. Apakah aku sudah datang kepada Tuhan dan memohonkan pertolongannya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur
karena memiliki Allah sepertimu. Tuhan Yesus sudah memperkenalkan Engkau sebagai Bapa yang baik dan mengenal kebutuhan kami. Bantulah kami untuk selalu datang kepadamu dan memohonkan segala sesuatu kepadamu karena iman kami akan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.